Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah Allah kembali berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmatnya Allah masih memberikan modal kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan Allah Ta'ala masih berikan kepada kita nafas di tahun baru ini, tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin. Karena pada tahun ini kita mengawali dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga apa yang telah kita lewati dan kita lalui pada tahun kemarin ini menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Dan semoga apa yang terjadi pada tahun kemarin, jika memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Karena jamaah yang terhormati, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah takdir Allah Ta'ala. Dan takdir Allah Ta'ala tidak ada yang buruk. Kalau seandainya tahun lalu ini tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tahun lalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka jangan bersedih. Karena yang Allah lihat dari diri kita bukanlah hasil dari yang kita kerjakan. Namun yang Allah lihat dari diri kita adalah bagaimana usaha kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, dan bagaimana kita melakukan sebuah amalan. Maka yang Allah lihat bukan hasilnya. Kalau seandainya yang Allah lihat dari diri kita adalah hasil yang kita kerjakan, maka sangat rugi sekali kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan bentuk fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat dari diri kalian adalah hati dan usaha amalan kalian. Jadi yang Allah lihat dari diri kita bukan hasil yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita berusaha dalam mengerjakan suatu amalan. Maka kalau sebuah amalan, sebuah usaha kita usahakan dengan mati-matian, dengan kerja keras, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka jangan bersedih. Makanya Allah Ta'ala menghibur kita dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang kisah seorang nabi, yang mana nabi ini Allah Ta'ala jadikan nama sebuah surat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Maka dalam surat Nuh, Allah Ta'ala menceritakan dalam satu surat ini penuh dengan kisahnya Nabi Nuh saja. Allah tidak menceritakan nabi yang lainnya. Berbeda halnya dengan dalam surat Al-Baqarah. Allah menceritakan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel. Namun dalam surat Nuh, Allah Ta'ala hanya menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah, beliau mengajak kepada kaumnya selama berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Bu? Lama sekali, ya. Dalam Al-Quran disebutkan alfasanatin illa khamsina ama. Beliau berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun berapa, Pak? 950 tahun. Beliau berdakwah, beliau mengajak kepada kaumnya selama 950 tahun. Namun yang beriman dari kaumnya disebutkan oleh para ulama tafsir hanya berapa? Hanya sekitar 12 atau 13 orang saja. Bisa kita bayangkan, selama 950 tahun berdakwah, mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Namun yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada beliau hanya 13 orang saja. Kalau ibaratnya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ikut MLM. Selama 13 tahun ngajak orang ikut MLM. Yang ikut ya selama 9 tahun namanya. Ngajak orang ikut MLM yang ikut cuma 13 orang saja. Kira-kira hitungannya untung apa rugi, Pak? Hah? Rugi apa untung? Hitungannya gagal. Ya, karena selama 9 tahun
ngajak orang untuk ikutan, MLM-nya barangnya bagus umpamanya. Kemudian kok nggak ada yang ikut, cuma 13 orang saja. Hitung-hitungannya gagal. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau mengajak berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Yang ikut hanya 12 orang saja. Dan beliau ketika berdakwah, ketika mengajak kepada orang untuk beriman kepada Allah Ta'ala, ini bukan hanya sejam 2 jam. Kalau ustadz, ya, ceramah itu paling sejam 2 jam. Ini Nabi Nuh alaihissalam, beliau bukan hanya sejam 2 jam. Allah mengatakan dengan meriwayatkan perkataan Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Saya mengajak kepada kaumku siang dan malam. Siang malam tanpa kenal lelah. Selama 950 tahun. Yang beriman hanya berapa? 12 atau 13 orang saja. Maka kalau hitung-hitungannya yang dilihat adalah akhirnya, hasil akhirnya, maka tentu Nabi Nuh dianggap sebagai orang yang gagal. Namun nyatanya Allah Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, dalam Al-Quran, bahkan menjadikan kisah ini menjadi satu surat dan dinamakan dengan nama beliau, Nuh alaihissalam, surat Nuh. Maka ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya yang Allah lihat dari diri kita bukanlah hasil dari pekerjaan kita, bukan hasil dari amalan kita, apakah banyak, sedikit. Namun yang Allah lihat dari diri kita adalah usaha kita dalam beramal. Maka kalau seandainya tahun kemarin ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka jangan bersedih. Masih ada kesempatan untuk kita untuk memperbaiki dengan yang lebih baik. Dan insya Allah pada tahun ini Allah Ta'ala jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Baik, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang Allah rahmati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat, fikih sholat hari raya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan fikih sholat istisqa, meminta hujan dan gerhana. Maka agama Islam ini adalah agama tauhid. Agama Islam ini senantiasa mengkaitkan dan menghubungkan segala sesuatunya dengan Allah Ta'ala. Segala sesuatu, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, maka agama ini menuntut kita untuk senantiasa mengaitkan dan menghubungkannya dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka begitu juga ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kemarau panjang, maka agama Islam ini memerintahkan kepada umatnya agar mengkaitkannya, agar menghubungkannya dengan Allah Ta'ala. Ada sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin, ketika terjadi kemarau panjang, maka mereka mendatangi dukun, mendatangi pawang hujan. Mereka minta agar diturunkan hujan. Namun agama kita, agama Islam ini memberitakan kepada kita ketika terjadi kekeringan yang panjang, ketika terjadi kemarau yang panjang, agar dihubungkan dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan, dengan disyariatkannya sholat istisqa. Maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana fikih dalam kita melaksanakan sholat istisqa. Ya. Maka istisqa ini diambil dari bahasa Arab, kata istasqa yastasqi, yang artinya adalah meminta air atau meminta hujan. Adapun secara syar'i, dalam istilah fikih, istisqa adalah meminta diturunkannya hujan kepada Allah Ta'ala dengan tata cara yang telah Nabi ajarkan. Ya. Nah, salat istisqa ini disyariatkan pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah. Namun yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya istisqa ini, meminta hujan ini, ternyata sudah pernah dilakukan oleh beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW, beliau pertama kali melaksanakan istisqa pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Ramadan, yang melaksanakan sholat istisqanya. Ya. Namun, ya, perintah melaksanakan istisqa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah dengan firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal aliyyul hamid.
Surat Asy-Syura ayat 28. Allah mengatakan, dan dialah Allah Ta'ala yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah Allah Zat yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi dengan turunnya ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat istisqa. Namun tadi saya menyebutkan bahwasanya istisqa ini, meminta hujan ini sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, karena pada hakikatnya semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ini sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam. Dari sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini semuanya sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Namun bedanya, yang kita kerjakan ini lebih ringan, yang kita kerjakan ini lebih mudah, dan yang kita kerjakan ini lebih sedikit jumlahnya. Ya, jadi lebih sedikit jumlahnya, lebih ringan mengerjakannya, namun pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Maka di antara ibadah yang sudah dikerjakan oleh umat sebelum kita adalah ibadah sholat istisqa ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika beliau pernah didatangi oleh atau orang-orang Bani Israel, mereka pernah mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam tentang kemarau yang panjang. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam beliau keluar bersama 70.000 orang-orang Bani Israel untuk melaksanakan istisqa. Orang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, wahai Nabiullah, engkau adalah kalimullah, engkau adalah orang yang Allah langsung ajak berbicara secara langsung kepadamu. Maka isqina, mintalah hujan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa AS beliau keluar bersama 70.000 orang Bani Israel ke padang pasir. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma skina, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, berikanlah air kepada kami. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa AS, ya bahwasanya, wahai Musa, saya tidak menurunkan hujan kepadamu dalam waktu yang panjang, saya jadikan kemarau yang panjang di antara kaummu adalah karena ada satu orang di antara umatmu yang dia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Maka saya tahan hujan kepada kalian. Saya jadikan kemarau yang panjang untuk kalian. Maka akhirnya setelah Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala, dan Allah mengabarkan bahwasanya sebab terjadinya kemarau panjang ini adalah karena ada di antara kaumnya yang bermaksiat selama 40 tahun. Akhirnya Nabi Musa berkhutbah. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ada di antara kalian, Allah mengabarkan kepadaku, ada di antara kalian ada orang yang selama 40 tahun bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah beribadah kepadanya. Allah Ta'ala menjadikan kemarau yang panjang ini karena orang ini. Maka pergilah wahai laki-laki ini, keluarlah engkau dari kaumku. Akhirnya orang yang merasa selama 40 tahun tadi bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya, dia merasa bingung. Kalau dia keluar, dia ketahuan dia adalah orang yang fasik, dia adalah seorang pendosa. Karena Musa sudah mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya sebab tidak adanya hujan ini disebabkan karena laki-laki ini. Maka orang ini dilema, orang ini galau. Kalau dia keluar, maka orang-orang akan menyalahkan dirinya. Namun kalau dia tetap di sini bersama rombongannya Nabi Musa alaihissalam, bersama kaumnya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Semakin panjang penderitaan Bani Israel. Akhirnya orang ini menangis dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu ternyata ya tidak ada orang yang keluar dari rombongan Nabi Musa ini. Namun kemudian tiba-tiba awan hitam datang. Kemudian turun hujan. Karena merasa heran, Nabi Musa kemudian bertanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau mengatakan ya bahwasanya engkau tidak akan menurunkan hujan
kepada kami kecuali kalau orang ini keluar. Namun tidak ada orang yang keluar dari kaumku, namun ternyata engkau menurunkan hujan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya wahai Musa, ketahuilah saya turunkan hujan kepada kalian dengan wasilah laki-laki yang bermaksiat tadi. Orang ini yang bermaksiat selama 40 tahun, dia bertaubat kepadaku, maka aku turunkan hujan kepadamu. Orang ini menangis meneteskan air matanya, maka aku teteskan kepada kalian rahmatku. Saya turunkan hujan kepada kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya syariat istisqa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ya. Baik. Kemudian ya, tentang hukum salat istisqa. Salat istisqa ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Apalagi ketika terjadi kemarau yang panjang yang menjadikan banyak kebidasaan. Ya. Maka dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid, ya, bahwa beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fa tawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawala ridaahu wa shalla rak'ataini jahraqi fihima bil qiraah. Suatu ketika Nabi SAW beliau pernah keluar yang meminta hujan, maka kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa, dan beliau memindahkan selendangnya, dan beliau salat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada keduanya. Ya, jadi ini tentang tata cara dan hukum salat istisqa. Jadi salat istisqa ini hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian ya, mengenai tingkatan dan urutan tentang tata cara istisqa. Maka para ulama membagi tingkatan istisqa ini menjadi 3 tingkatan. Ada 3 cara dalam melaksanakan istisqa. Yang pertama adalah cara yang minim, ya, yaitu dengan ketika seorang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, dengan tanpa didahului dengan salat. Ya, jadi yang pertama hanya dengan melaksanakan langsung berdoa saja, ya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi berdoa dengan meminta hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, dan ini boleh dikerjakan kapan saja, di mana saja. Ya, kapan saja dan di mana saja, dan dikerjakan boleh dengan sendiri-sendiri dan berjamaah. Maka yang pertama adalah kadar yang minim, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengangkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Sebagaimana ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya diriwayatkan suatu ketika beliau pernah berangkat perang, ya. Namun dalam peperangan ini, ya, karena di Indonesia mungkin banyak sungai, banyak sumber air. Tapi kalau di Arab sana, ya, di sana orang cari air itu susahnya minta ampun. Tidak semua tempat itu ada air, tidak semua tempat itu ada sungai. Maka suatu ketika Nabi SAW pernah berangkat perang. Nah, dalam peperangan ini Nabi SAW beliau kekurangan air, perbekalan beliau ya kurang. Maka kemudian beliau mengangkat tangan, beliau mengucapkan doa sebanyak 3 kali, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka ketika itu Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada nabinya, sehingga kemudian perbekalan Nabi menjadi penuh lagi. Ya. Dan suatu ketika Nabi juga pernah mendoakan sebelum Nabi hijrah. Ya. Sebelum Nabi hijrah, Nabi pernah dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Kafir Quraisy memboikot Nabi SAW. Maka kemudian setelah diboikot Nabi SAW, beliau mendoakan kepada kaumnya, mendoakan kepada orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, Allahumma la tanzil alaihim al-ghaith. Nabi kita mengatakan, ya Allah, jangan turunkan hujan kepada orang-orang Quraisy, sehingga kemudian terjadi kemarau yang panjang. Ya, setelah terjadi kemarau yang panjang, maka kemudian orang-orang Quraisy mereka
meminta syafaat kepada Nabi agar Nabi berdoa kembali agar diturunkan hujan. Akhirnya Allah kemudian Nabi SAW beliau berdoa lagi dan Allah Ta'ala menurunkan hujan untuk orang-orang Quraisy. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkatan yang menengah. Ya, kalau yang pertama tadi kita langsung mengangkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya, yang kedua sekarang adalah dengan didahului salat. Ya, dengan didahului salat, dan doa ini dikerjakan ketika bangun dari ruku pada rakaat terakhir, seperti orang yang melaksanakan kunut. Ya, jadi tingkatan kedua, kalau yang tadi yang minimal kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Dan ketika berdoa untuk istisqa ini disunahkan untuk mengangkat tangan dengan sampai tinggi. Ya, jadi bukan hanya seperti ini saja Allahumma aghithna, tapi ketika berdoa dalam istisqa minta hujan ini disunahkan agar mengangkat tangan seperti ini, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi tangannya diangkat sampai tinggi-tinggi. Ya, jadi bukan hanya sekedar seperti ini saja, bukan seperti ini, tapi diangkat sampai tinggi di atas kepala kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Dan dikerjakannya adalah pada rakaat terakhir setelah bangun dari ruku, atau ketika khutbah Jumat, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin tentang ketika pembahasan mengenai sholat Jumat. Ya, ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi ketika khutbah Jumat. Ya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, wahai Rasulullah, telah binasa harta-harta kami, ternak-ternak kami banyak yang mati, maka iskina ya Rasulullah, maka mintalah hujan wahai Rasulullah. Maka seketika itu Nabi SAW beliau berdoa dalam khutbahnya, beliau berdoa Allahumma skina, Allahumma skina. Ya, kemudian setelah itu terjadi hujan selama 1 pekan. 1 pekan hujan deras. Ya, kemudian hari Jumat berikutnya orang Arab Badui ini datang lagi minta agar hujannya dihentikan, dan lagi-lagi orang Arab Badui ini datang ketika Nabi SAW sedang khutbah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang paling sempurna. Ya. Tingkatan yang paling sempurna adalah yaitu dilaksanakan dengan berjamaah di tanah yang kosong, di tempat kita biasa melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, maka ini adalah tata cara yang paling sempurna. Ya. Namun dengan melihat 3 metode ini, 3 cara ini, para ulama mengatakan, ya, jika dilaksanakan dengan berjamaah, salat istisqa ini disunahkan dikerjakan pada pagi hari di waktu salat Id. Namun bagi orang yang melaksanakannya dengan cara kedua, dengan cara pertengahan, maka dikerjakannya ini boleh dilaksanakan kapan saja, tidak ada batasan waktunya. Ya. Namun jika dilaksanakan dengan berjamaah, ya, disunahkan dikerjakan di tempat terbuka. Namun jika tidak berjamaah, maka boleh dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Ya, kalau dilaksanakan di sholat, maka boleh dilaksanakan ketika sholat fardu. Jika dilaksanakan dalam sholat, boleh dikerjakan ketika sholat sunnah. Jadi ketika sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah, sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya, ya, ketika kita ingin melaksanakan istisqa, maka boleh dikerjakan di sholat tersebut. Jadi tidak terbatas hanya pada sholat istisqa yang berjamaah saja, namun bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri pada semua sholat. Atau boleh dikerjakan dengan langsung mengangkat tangan, ya, tanpa didahului dengan sholat. Ya, ini juga boleh dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai persiapan pelaksanaan sholat istisqa. Tentunya ini adalah ketika dilaksanakan dengan berjamaah. Maka disunahkan bagi imam ketika hendak melaksanakan sholat istisqa untuk menasihati jamaah agar bertaubat dan meninggalkan kezaliman. Ya, jadi disunahkan bagi imam agar memberikan nasihat kepada jamaahnya agar bertaubat dan meninggalkan kezaliman sebagaimana Nabi Musa tadi.
Ya. Dan Nabi SAW, beliau juga memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkan segala macam kezaliman, meninggalkan segala macam permusuhan. Ya, karena Allah Taala menurunkan rahmatnya ini. Ya, Allah Taala dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah menahan rahmatnya, Allah menahan ampunannya, ya, disebabkan karena ada dua orang yang bermusuhan. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang bermusuhan, ya, ini menjadi sebab terjadinya pacaklik panjang. Ya. Kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat istisqa ini, ya, disunahkan pula agar imam sebelum pelaksanaannya memerintahkan kepada jamaahnya untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Karena Nabi kita mengatakan bahwasanya Nabi kita mengatakan yang menjadikan turunnya pertolongan Allah Ta'ala adalah karena orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, jadi seolah-olah Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya, ya, pertolongan Allah Ta'ala kepada kita, ya, kesuksesan kita ini bukan karena kita yang hebat, tapi kesuksesan yang kita dapatkan adalah karena doanya orang-orang yang lemah. Suatu ketika, ya, ada seorang sahabat yang kaya. Ya, seorang sahabat yang kaya, dia punya saudara yang miskin. Maka sahabat yang kaya ini, ya, dia senantiasa menyantuni saudaranya yang miskin tadi. Saudaranya yang miskin ini, ya, dia orangnya gemar menuntut ilmu. Dia gemar bermajlis dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian, ya, karena sudah merasa banyak memberikan bantuan kepada saudaranya sepertinya usahanya nggak sukses-sukses. Ya, usahanya nggak maju-maju. Dia malah banyak menuntut ilmu, bermajlis dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian sahabat yang kaya tadi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sepertinya sudah capek ngurusin saudara saya yang miskin ini. Maka kemudian Nabi kita mengatakan, ya, innama nasarakumullahu bi du'afaikum au kama qala. Nabi kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala menolong kalian karena orang-orang miskin, karena orang-orang yang lemah. Maka di sini, ya, disunahkan sebelum melaksanakan istisqa ini agar memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Ya, jadi melaksanakan puasa dengan berpuasa selama 3 hari sebelum pelaksanaan istisqa. Kemudian yang keempat adalah bertawasul dengan amal solih. Ya, jadi sangat ditekankan sekali ketika istisqa di sini, masing-masing jamaah, baik imamnya ataupun jamaahnya, disunahkan untuk bertawasul dengan amal solih. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan kita menyebutkan kebaikan yang kita kerjakan. Ya Allah, saya senang bersedekah. Ya Allah, saya senang membaca kalamu, saya senang membaca Al-Quran. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya, sebenarnya, ya, bertawasul dengan amal solih ini tidak hanya dikerjakan ketika minta hujan. Namun boleh dikerjakan kapan saja. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya melihat acara talk show di YouTube, ya, seorang syekh dengan seorang tukang sapu. Ini di Mesir, ya, di Mesir menggunakan bahasa Arab talk show-nya. Nah, disebutkan di talk show ini bahwasanya sang tukang sapu ini, ya, dia punya 10 orang anak. Ya, punya 10 orang anak, usahanya hanya tukang sapu saja. Tukang sapu di sekolahan. Maka sang syekh kemudian bertanya, "Wahai
wahai fulan, ya, saya melihat anak-anakmu ini semuanya Anda memiliki 10 orang anak dan semuanya mereka hafal Al-Quran 30 juz dan semuanya menjadi doktor. Apa rahasia Anda? Ya, seorang tukang sapu, ya, punya anak 10, semuanya menjadi doktor dan hafal Al-Quran. Maka orang ini kemudian mengatakan bahwasanya, ya, setiap saya keluar bekerja untuk ke sekolah, ya, ke sekolah untuk membersihkan sekolah, maka saya bertawasul dengan pekerjaan saya, dengan amal soleh saya. Saya niatkan ketika membersihkan sekolah ini, saya niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan saya jadikan, ya Allah, saya membersihkan sekolah ini, ya, karena ini adalah kemampuan saya. Maka saya bertawasul kepadamu dengan amal solehku ini agar engkau memperbaiki anak keturunanku. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian menjadikan anak tukang sapu ini, 10-nya ini semuanya menjadi doktor semuanya dan hafal Al-Quran. Maka luar biasa sekali. Dan Nabi kita juga mengabarkan kepada kita tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, dikisahkan bahwasanya Nabi kita mengisahkan bahwasanya di antara umat sebelum kita ada 3 orang, mereka berjalan. Kemudian turun hujan besar. Akhirnya mereka berteduh di sebuah gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, ternyata karena hujan besar tadi, ada batu jatuh menghalangi pintu gua. Ketiga orang ini mendorong-dorong batunya jatuh tadi, namun karena batu ini besar dan berat, mereka tidak mampu. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak bisa keluar kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan kalian. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, bahwasanya, ya, salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, dahulu saya sangat memuliakan orang tua saya. Saya punya 1 ekor kambing, ya, maka saya senantiasa menjadikan yang pertama kali minum dari susu kambing ini adalah orang tua saya. Kalau anak saya nangis, ya, saya tidak akan memberikan, meskipun anak saya menangis merengek-rengek minta susu ini, kalau orang tua saya belum minum, maka saya tidak akan memberikan kepada anak saya. Maka kalau engkau menerima amal ibadahku ini, ya, menerima baktiku kepada orang tuaku, maka bukakanlah, bergeserlah batu ini. Akhirnya batu, setelah orang pertama tadi berdoa, batunya bergeser. Namun masih belum cukup. Orang kedua kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dahulu saya sangat mencintai anak paman saya. Dan suatu ketika anak paman saya ini dia butuh uang. Tidak ada orang yang bisa memberikan pinjaman kepada sepupu saya ini kecuali saya. Maka akhirnya saya memberikan pinjaman kepadanya, namun dengan syarat kami berzina. Akhirnya, ya, anak perempuan paman saya ini mau. Namun ketika dia mau berzina, ya, dengan saya, ketika saya masuk kamar dengan dia mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ketika itu saya tinggalkan anak paman saya yang sangat saya cintai, dan saya berikan uang tanpa saya meminta kembalian. Jika kau menerima amal ibadahku ini, maka jika kau menerima taubatku ini, maka geserlah batu ini. Akhirnya Allah menggeser batu yang besar tadi. Namun masih belum muat. Orang yang ketiga kemudian berdoa, ya Allah, dahulu saya punya seorang pekerja. Ya, ketika itu pekerja ini, ya, ketika di hari dia menerima gaji, pembagian gaji, dia tidak datang. Kemudian uang gaji dari pekerja ini, karyawan ini, saya bisniskan. Saya belikan kambing, kemudian saya pelihara kambing ini sampai kemudian memenuhi 1 bukit, 1 lembah. Kemudian suatu hari, ya, sang karyawan ini datang kepadaku meminta gajinya yang dulu belum dibayarkan. Maka saya berikan seluruh kambing-kambing tadi kepada dirinya. Maka jika engkau menerima ibadahku yang ini, maka geserlah batu ini. Akhirnya Allah Ta'ala menggeser batu tadi. Kemudian, ya, setelah itu mereka keluar. Maka kita disunahkan atau kita diperintahkan agar kita diperbolehkan oleh Allah Ta'ala agar bertawasul dengan amal soleh kita. Ya, jadi kalau kita punya amal soleh, kita punya anak
anak kita kok badel banget, ya. Anak kita kok, atau kita punya permasalahan keluarga, kita punya sesuatu yang kita harapkan, maka bertawasulah dengan amal soleh kita. Kita menyebutkan, ya Allah, dahulu saya pernah ini, ya. Jika Engkau menerima amal ibadahku ini, maka saya bertawasul dengan amal solehku ini. Jadikanlah aku anak orang yang salih. Selesaikanlah permasalahanku dan seterusnya. Namun dalam sholat istisqa ini lebih ditekankan bagi semua jamaahnya dan imamnya untuk melaksanakan bertawasul dengan amal salih. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, yang selanjutnya disunahkan juga untuk membawa binatang ternak. Ya. Ketika istisqa di sini disunahkan untuk membawa binatang ternak, dari kambingnya, kalau punya kambing, kalau punya sapi, bawa sapinya. Kalau punya kucing, bawa kucingnya. Pokoknya semua binatang peliharaan yang kita miliki, kalau bisa ini juga disunahkan untuk dibawa ketika istisqa. Ya, karena yang meminta hujan ini bukan hanya manusia saja. Yang meminta istisqa ini ternyata binatang pun mereka meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi kita mengisahkan suatu ketika, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau pernah terjadi kekeringan di zaman beliau. Akhirnya beliau keluar bersama kaumnya untuk melaksanakan istisqa. Beliau keluar menuju ke lapangan, ke tempat kosong. Beliau berniat untuk melaksanakan istisqa dengan kaumnya. Namun ketika di pertengahan jalan, ya, beliau kemudian mengatakan, ya, istasqa lakum ghairukum. Telah meminta hujan untuk kalian, selain kalian. Maka farji'u, pulanglah kalian. Ya, belum sampai ke tempat belum sampai sholat, ya, bahkan masih di pertengahan perjalanan, ya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam beliau merintahkan kepada kaumnya untuk kembali lagi. Nah, kemudian kaumnya merasa heran, ya. Ya. Nah, kaumnya merasa heran bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau tadi meminta kita untuk melaksanakan istisqa, kemudian beliau tidak jadi istisqa, beliau memerintahkan kita kita untuk pulang dan turun hujan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya istasqa lakum ghairukum. Kemudian beliau mengatakan, yang meminta saya tadi melihat, ya, ada seekor semut, ya, seekor semut dia terlentang. Ya, jadi dia terlentang. Kalau semut kan kakinya di bawah biasanya, Pak, ya. Ya, Nabi Sulaiman ini melihat seekor semut, ya, seekor semut yang dia kemudian terlentang, kakinya diangkat ke atas seperti ini, berbaring di atas punggungnya, ya. Kemudian semut ini mengangkat keenam kakinya dan dia berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina. Kemudian Allah menurunkan hujan. Nabi Sulaiman belum sempat melaksanakan istisqa. Kemudian Allah menurunkan hujan kepada Nabi Sulaiman dan kaumnya. Disebabkan karena semut yang meminta hujan tadi. Jadi kemudian para ulama mengatakan bahwasanya disunahkan ketika istisqa ini agar membawa binatang ternak, binatang peliharaan. Ya. Tapi kemudian mengenai waktu dan tata cara sholat istisqa. Tentunya ini yang dilaksanakan dengan berjamaah, karena tadi kita para ulama menyebutkan bahwasanya istisqa ini jika dilakukan dengan sendiri-sendiri, maka tidak ada batasan waktunya. Boleh dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Namun jika dilaksanakan dengan berjamaah, ya, maka Nabi kita mengatakan, ya, bahwasanya Ibnu Abbas, dan hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Anan Nabi SAW istasqa rak'ataini kama yusalli fil aidain bila adzan wala iqamatin fi waqti sholatil aid. Bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW beliau suatu ketika pernah istisqa, meminta hujan, maka beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id. Bila adzan wala iqamah, tanpa adzan dan tanpa iqamat, fi waqti sholatil aid, dan dilaksanakan ketika waktu sholat id, yaitu ketika pagi hari. Ya, jadi mengenai tata caranya, pertama dilaksanakan di tanah yang lapang, kemudian kedua dilaksanakan sholatnya sebelum khutbah. Kalau kita Jumatan kan khutbah terlebih dahulu
salat. Maka untuk istisqa ini juga disunahkan ada khutbahnya, namun khutbahnya ini dilaksanakan setelah salat. Kemudian jumlah rakaat dan takbirnya seperti salat Id. Jadi rakaatnya 2 rakaat dan rakaat pertama takbirnya ada 7 takbiran. Allahu Akbar sampai 7 kali takbiran sebagaimana salat Id. Rakaat kedua 5 kali takbiran. Ya Allah bangun, pertama takbir bangun dari sujud, Allah Akbar, kemudian tambahkan dengan 5 takbir lagi. Ini mengenai tata cara salat istisqa. Ya. Kemudian ya. Selanjutnya adalah mengenai khutbah. Khutbah salat istisqa. Maka disunahkan bagi imam untuk berkhutbah setelah salat istisqa, dan dalam khutbahnya ini ya disunahkan imam untuk menasihati jamaahnya agar meninggalkan segala macam kezaliman, memperbanyak sedekah dan meninggalkan kemaksiatan, dan diselingi serta memperbanyak doa Allahumma aghithna, dan juga doa Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajil. Ya Allah, turunkanlah kami hujan yang membantu. Hujannya bukan hujan yang merusak, hujan yang mengatasi paceklik, yang membawa nikmat dan menyuburkan, serta dalam waktu yang sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Ini diantara doa yang diucapkan oleh imam ketika berkhutbah. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah mengenai sunah-sunah ketika mendatangi salat istisqa. Maka disunahkan bagi setiap jamaah untuk memperbanyak doa. Jadi bukan hanya imamnya saja, jamaahnya juga disunahkan untuk memperbanyak doa. Kemudian kedua, disunahkan bagi seluruh kaum muslimin. Jadi ketika istisqa di sini bukan hanya kaum laki-laki saja. Kalau sholat Jumat yang wajib adalah hanya kaum laki-laki. Maka dalam istisqa ini disunahkan untuk semuanya keluar, dari laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, budak dan pembantunya. Ini semuanya diajak keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya. Kemudian yang ketiga, berangkat dalam kondisi khusyuk, tunduk dan rendah hati. Bahkan disunahkan untuk memakai pakaian yang bukan pakaian yang baru. Ya, kalau bisa pakaiannya yang lusuh, pakaiannya yang sudah jelek. Ya, kalau ibaratnya pakaiannya sudah warnanya sudah luntur. Karena ini menunjukkan, karena kita ingin menunjukkan kita butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita memakai pakaian yang bagus-bagus, ya, dikhawatirkan timbul kesombongan dalam diri kita. Beda halnya dengan ketika Idul Fitri, ketika hari raya Idul Adha, maka disunahkan ketika keluar untuk sholat, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Namun dalam istisqa ini kita disunahkan untuk memakai pakaian yang lusuh, untuk menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh dengan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk ketika terjadi hujan, ya, disunahkan untuk membasahi tubuh kita dengan air hujan. Ya, jadi kalau kita kan ada ujaran, ada ucapan jangan hujan-hujanan kalau hujan pertama nanti sakit. Ya, namun tidak. Ya, dalam syariat kita, ya, jika sudah lama tidak hujan, maka disunahkan ketika hujan ini untuk membasahi tubuh kita dengan hujan. Ya, jadi ketika sudah lama tidak turun hujan, hujan pertama ini adalah hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa penyakit. Jadi ketika pertama kali turun hujan, disunahkan untuk membasahi tubuh kita. Ya, kalau itu dibasahi dengan basah semuanya, hujan-hujanan, ini lebih baik. Tapi kalau tidak sedang sakit atau sudah tua, agak malu kalau hujan-hujanan, tadi kiranya masa kecil kurang bahagia, ya, maka disunahkan untuk membasahi kita dengan tubuh kita dengan mukanya dengan air hujan tadi. Kita basahi, kita kemudian lap tubuh kita dengan air hujan. Maka begitu juga ketika sudah kemarau, sudah panjang, kita melaksanakan istisqa, maka ketika terjadi hujan, disunahkan juga untuk membasahi tubuh kita dengan hujan. Ya. Kemudian juga ketika
hujan sudah hujan terus-menerus, ya. Sudah lama paceklik, kemudian boleh nggak sih kemudian kita minta dihentikan hujan? Hujannya berhenti, boleh nggak sih? Kalau hujan terus ya, atau namanya sekarang masuk musim penghujan, kita minta, ya Allah, kok hujan terus? Saya jualan es, jadi nggak laku es saya ini. Boleh nggak sih kita minta dihentikan hujan? Boleh nggak? Hah? Ya, para ulama berkhilaf ya. Para ulama khilaf pendapat di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan boleh berdasarkan perbuatan Nabi. Ketika ada orang Arab Badui yang meminta dihentikan hujan. Ketika hari Jumat pertama dia minta hujan, hari Jumat kedua dia minta dihentikan hujan. Namun di antara para ulama dan ini yang rajih ya, ini kita tidak boleh meminta dihentikan hujan. Yang boleh adalah kita diperintahkan untuk meminta agar hujannya dipindahkan. Ya, karena Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Jangan turunkan hujan kepada kami. Kalau hujan ini sudah merusak, hujannya ini sampai banjir, ya, maka disunahkan untuk membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Allahumma ala dhirab wal akam wal butunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ya di dataran tinggi, kemudian di anak bukit dan di perut-perut lembah serta tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan. Nah, jadi disunahkan ketika hujannya ini sudah sangat deras sekali ya, sudah banyak yang banjir, maka disunahkan untuk meminta agar hujannya dipindahkan ke tempat yang lainnya. Ya, ini yang dicontohkan dan dikuatkan oleh para ulama. Baik, kemudian kita lanjutkan ke sholat gerhana ya, karena ini sedikit pembahasan mengenai gerhana, maka saya gabungkan dengan pembahasan mengenai sholat istisqa ya. Maka ya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya agama Islam ini adalah agama tauhid. Maka agama Islam ini menepis segala keyakinan jahiliyah mengenai fenomena alam. Ya, maka normalnya matahari ini bersinar. Matahari ini mengeluarkan sinar dan menerangi bumi. Begitu juga rembulan. Rembulan ini memancarkan sinar dan menerangi bumi pada malam hari. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang mana matahari ini kemudian terhalang cahayanya oleh rembulan sehingga tidak bisa menerangi bumi. Nah, maka ketika terjadi gerhana, masyarakat jahiliyah ya, mereka melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan. Dahulu ketika saya kecil, ketika di kampung pernah terjadi beberapa kali gerhana ya. Orang-orang tua di kampung saya dulu mengatakan kalau ada gerhana pukul kentongan ya, karena orang-orang dahulu berkeyakinan bahwasanya matahari sedang dimakan oleh buta ijo katanya. Ya, biar butanya cepat pergi, pukul kentongan, biar mataharinya keluar lagi, biar nggak jadi ditelan katanya. Ya, itu banyak dahulu di kampung saya, banyak orang ketika terjadi gerhana mukul kentongan. Ya, di masyarakat Arab zaman dahulu ya ketika terjadi gerhana mereka berkeyakinan sama, ya, tapi bukan dimakan oleh buta hijau. Ya, mereka kemudian memukul-mukul rebana. Ya, kalau di Indonesia kita memukul kentongan, ya. Kemudian orang Arab sana yang jahiliyah mereka memukul rebana, memukul duf. Nah, namun dan orang-orang jahiliyah dahulu, orang Arab zaman dahulu mereka berkeyakinan bahwasanya ya karena kalau diteliti ternyata orang yang pertama kali menguasai tentang ilmu falak, ilmu perbintangan adalah orang-orang Arab. Ya, para ulama menyebutkan, para ahli mengatakan bahwasanya yang pertama kali menemukan tentang ilmu perbintangan ya, ini adalah orang-orang Arab. Orang Arab ini zaman dahulu mereka bisa mengetahui kapan terjadi hujan, kapan terjadi gerhana, ya kapan terjadi pergantian hari, pergantian musim segala macamnya. Yang pertama kali adalah orang-orang
Arab. Ya. Maka kemudian orang-orang Arab mengkaitkan, orang Arab zaman jahiliyah, mereka mengkaitkan ketika terjadi gerhana, ya. Mereka mengkaitkan dengan ketika terjadi gerhana ini dan dikaitkan dengan kematian seorang yang besar, seorang yang berpengaruh. Ya, jadi mereka berkeyakinan seperti ini. Ketika terjadi gerhana berarti artinya ada orang hebat, ada orang berpengaruh ini meninggal. Ya. Atau ketika terjadi gerhana, mereka menghubungkan bahwasanya akan terjadi atau ini adalah hari lahirnya orang yang orang yang super jahat. Ya, ini penjahat besar lahir. Maka kemudian terjadi gerhana. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW beliau di tahun kedua Hijriah, ya, di tahun kedua Hijriah Nabi SAW terjadi gerhana di zaman Nabi. Maka kemudian Nabi SAW beliau melaksanakan sholat gerhana. Ketika itu di tahun kedua Hijriah ini, ketika terjadi gerhana ini bertepatan dengan wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi punya putra bernama Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Ya, jadi Maria Al-Qibtiyah ini dahulunya adalah seorang budak yang kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau berasal dari Mesir. Maka ketika melahirkan Maria ini melahirkan Ibrahim, putra Nabi, ya, meninggal. Ya, berumur 2 tahun kemudian Ibrahim meninggal. Maka kemudian orang-orang Madinah mereka berkeyakinan bahwasanya meninggalnya terjadinya gerhana ini dikarenakan putra Nabi meninggal. Maka kemudian Nabi menepis keyakinan ini dengan melaksanakan sholat gerhana dan beliau mengatakan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwasanya rembulan dan matahari adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Maka dan tidak ada hubungannya dengan kematian ataupun kehidupan atau dilahirkannya seseorang. Jadi agama ini adalah agama yang tauhid. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketika fenomena-fenomena alam ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha mampu. Kalau Allah bisa menjadikan matahari bersinar, maka Allah juga bisa menjadikan matahari redup. Ya, Allah ingin mengabarkan kepada kita, maka ketika itu Nabi memberitakan kepada kita kalau terjadi gerhana, maka laksanakanlah sholat bukan dengan melaksanakan memukul kentongan atau berkeyakinan dengan yang lainnya. Ya. Baik, kemudian mengenai hukumnya, ya, hukum sholat kusuf ini, gerhana ini, hukumnya para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama itu mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya sholat gerhana ini hukumnya adalah wajib karena Nabi SAW memberitakan kepada kita, beliau mengatakan fa idza ra'aitumuha fasallu wad'ullaha. Jika kalian melihat gerhana, maka salatlah dan berdoalah kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan karena Allah memberitakan kepada kita untuk melaksanakan, Nabi memberitakan kepada kita untuk melaksanakan salat, maka salat ini hukumnya adalah wajib. Kemudian pendapat kedua, dan ini pendapat yang rajih, pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan jumhur ulama, mereka mengatakan salat gerhana ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh dikerjakan dengan berjamaah. Dan jika mana yang lebih utama, ya, yang lebih utama adalah dikerjakan dengan berjamaah. Ya. Kemudian mengenai waktu pelaksanaannya adalah disunahkan pelaksanaan salat gerhana ini dilaksanakan di masjid karena Nabi SAW melaksanakannya di masjid dan dilaksanakannya semenjak terjadi gerhana sampai kemudian gerhana ini hilang. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bahwasanya terjadinya gerhana ini bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang, dilahirkannya seseorang. Wa huma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitum kusufuhuma
fasallu hatta yanjali. Maka jika kalian melihat gerhana, maka salatlah kalian sampai hilang gerhana ini. Kemudian yang terakhir mengenai gerhana ini, ya, mengenai tata caranya adalah dilaksanakan dengan 2 rakaat dan setiap rakaatnya dilakukan dengan 2 kali ruku. Jadi salatnya istimewa, berbeda dengan salat yang lainnya. Kalau salat yang lainnya kita kerjakan, salat subuh kita kerjakan dengan 2 rakaat, ya, dengan 2 kali ruku, maka untuk salat gerhana ini dilaksanakan dengan 2 rakaat, namun setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Ya, jadi takbir membaca Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang. Kemudian setelah itu ruku, bangun lagi membaca Fatihah lagi, kemudian membaca surat yang panjang lagi, ruku lagi, baru sujud. Setelah bangun dari sujud 2 kali sujud, maka kemudian sholat lagi rakaat kedua, baca Fatihah, baca surat yang lebih pendek dari rakaat pertama tadi, kemudian ruku, kemudian bangun dari ruku membaca Fatihah lagi, membaca surat yang lebih pendek dari yang pertama tadi, kemudian ruku lagi, sujud. Ini mengenai tata cara sholatnya. Kalau masih ada waktunya, ya, sholatnya sudah selesai, masih ada, kemudian gerhananya belum. Kalau gerhana matahari mungkin sebentar, 1 jam. Namun gerhana bulan ini kan panjang, ya. Ketika sholatnya sudah panjang, kemudian kok masih terjadi gerhana, maka disunahkan untuk dilanjutkan dengan khutbah. Kalau kemudian sudah dilaksanakan khutbah, ya, kemudian kok masih terjadi gerhana, maka disunahkan untuk memperbanyak doa yang intinya meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Sudah sangat jelas sekali ya, berarti tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.